Sahabat pemenang, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita buat Allah kita yang ajaib, Yesus Kristus, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua jemaat umat punang katakan, namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, batu keselamatanku. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama yang memberikan kemerdekaan, kebebasan, kesembuhan, pemulihan. Oh, nama yang berkuasa. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia
ada pengharapan, ada kekuatan baru, ada kelepasan dan juga kesembuhan. Thank you Jesus.
ada di tengah-tengah bangsa kami. Engkau memperhatikan keadaan bangsa kami. Dan kami percaya bahwa kesembuhan, mujizat besar Tuhan sediakan dan sedang Tuhan kerjakan atas bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, COVID-19 ada dalam kendali Tuhan, dapat diakhiri oleh kasih karunia-Mu yang sedang terjadi atas bangsa kami. Menggantikan COVID-19, Tuhan curahkan Tuhan roh damai sejahtera, kekuatan baru atas bangsa kami, atas setiap pasien COVID-19 Tuhan, yang ada di rumah sakit, bahkan yang ada di tempat-tempat isolasi. Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja, mereka mengalami kesembuhan yang luar biasa oleh lawatan-Mu, dan mereka melihat tangan-Mu bekerja dan berpaling kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu bagi bangsa kami, buat pemimpin kami, buat pemerintah kami dengan hikmat yang Engkau taruh, terus Engkau tambah-tambahkan. Sehingga mereka Tuhan dengan hikmat surgawi membawa bangsa ini mengalami terobosan, mengalami kemajuan demi kemajuan. Mulai dari Presiden Joko Widodo, Wapresnya Ma'ruf Amin, dan juga Tuhan para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, bahkan Tuhan sampai seluruh masyarakat negeri ini Tuhan. Semua adalah masyarakat yang dikendalikan oleh Tuhan. Berkoordinasi, bersatu hati Tuhan membangun bangsa ini. Terima kasih Bapa, berkati dan saat ini penyertaan-Mu buat seluruh aparat keamanan TNI, Polri, penegak hukum. Dimanapun mereka berada, biarlah kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang ajaib membuat mereka tangguh, kuat Tuhan mengamankan negeri kami. Dari rancangan buruk, bahkan dari rancangan-rancangan kelompok tertentu untuk membuat kekacauan atas bangsa kami, dipatahkan oleh kuat kuasa kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan memberkati pemulihan ekonomi bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat pertumbuhan ekonomi 7,07%. Kami percaya ke depan Tuhan akan tingkatkan lagi dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami berdoa, curahkan roh 7 ganda-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami mengalami pencurahan Pentakosta yang ketiga untuk mengalir ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Bapa, terima kasih, biarlah semua gereja-Mu di negeri ini bersatu hati menyambut Pentakosta ketiga. Dan kami mohon kasih karunia-Mu memberi hati yang taat bagi seluruh penduduk negeri ini untuk menjalankan protokol kesehatan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sangat ajaib, sangat dahsyat, dan pekerjaan-Mu luar biasa menyelesaikan perkara-perkara besar yang ada di negeri ini dengan campur tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan mendeklarasikan persembahan kita bersama-sama pada hitungan yang ketiga, dan kita mengangkat persembahan kita bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku
keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat terkasih, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga memberikan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Yesus, firman yang hidup. Berbicaralah melalui kami Tuhan, buat kami semua saat ini melalui hamba-Mu ya Bapa, agar pesan yang ingin Kau sampaikan buat semua kami yang hadir Tuhan saat ini, itu boleh tersampaikan oleh hamba-Mu ini ya Bapa. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka telinga kami untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan pada saat ini. Berbicaralah buat kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, buat setiap jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan mendapat berkat melalui firman-Nya. Mari sama-sama katakan amin. Hari Minggu, selamat sejahtera di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari ibadah hari ini adalah hari yang spesial karena bulan ini kita akan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Di dalam kasih Tuhan, saya mau katakan, hari ini saya akan berbagi tentang kemerdekaan orang percaya. Di dalam nama Yesus, kami menyambut setiap saudara untuk beribadah dengan tekun, semangat, dan bersukacita. Karena hari ini adalah hari-hari yang spesial buat setiap kita. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya katakan shalom. Saya menyambut setiap jemaat Tuhan GBI WTC di kota Kupang, di kota Soe, dan khususnya di kota wisata Cibubur. Di dalam kasih Kristus, saya Roger Hansterik yang diutus untuk berbagi di tengah-tengah kehidupan setiap kita hari ini. Saya bersyukur, berterima kasih untuk undangan dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan setiap pengurus untuk mempercayakan saya berbagi tentang hikmat Allah pada masa-masa yang spesial ini. Diberkati setiap kami, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, judul khotbah saya pada minggu pagi siang hari ini adalah kemerdekaan orang percaya. Hari-hari ini kita menghadapi hari-hari spesial. Indonesia akan memperingati, saudara dan saya akan masuk dalam peringatan kemerdekaan bangsa yang sudah diraih oleh para pejuang. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, ada baiknya kalau kita mengingat kemerdekaan itu menjadi kemerdekaan di dalam kehidupan rohani kita. Judul khotbah sharing saya pada minggu hari ini adalah
kemerdekaan orang percaya, kemerdekaan saudara dan saya. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap saudara untuk membaca, membuka Alkitab kita bersama-sama dari Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya akan bacakan buat setiap kita. Keluaran pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut, maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia akan mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, kata Tuhan, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, hal ini adalah hal yang menarik. Hal ini adalah hal yang unik, spesial, dan cukup membingungkan. Allah membawa umatnya keluar dari Mesir. Fir'aun mengejar. Mereka menjauh dari kejaran Fir'aun. Tetapi apa yang terjadi? Di momen ini, Allah memerintah mereka untuk kembali ke satu tempat. Dan keadaan itu bukan keadaan yang menjauh, tetapi justru keadaan yang mundur atau mendekat. Ini sama dengan kehidupan kita hari-hari ini. Oh, kehidupan manusia yang begitu maju di dalam teknologi yang canggih. Kita bisa melihat dunia hanya dari satu alat saja. Canggih. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan? Allah memerintah untuk mundur. Keadaan pandemi ini persis seperti waktu Allah memerintah di dalam Keluaran pasal 14 ini. Kenapa Pak Roy? Karena ayat selanjutnya memberitahu kita bahwa di depan ada laut Teberau yang terhampar dengan luas dan hebat. Tetapi di belakang, Fir'aun mengejar umat Tuhan dengan semangatnya untuk membunuh, menghabiskan umat Tuhan di masa pandemi ini. Inilah keadaan kita. Di depan ada ketidakpastian, di belakang ada kematian. Saudara dan saya terhimpit. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan. Tetapi yang perlu kita cerna, yang perlu kita renungkan bersama, bukankah ini perintah Allah? Haleluya. Yang setuju dengan saya katakan, Tuhan hebat, Tuhan baik. Kenapa Pak Roy Tuhan baik dan Tuhan hebat? Padahal ada ketidakpastian di hari esok. Dalam masa-masa pandemi, ada kematian yang sedang mengejar setiap kita. Umat Tuhan terhimpit. Umat Tuhan terjebak. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan. Alkitab katakan, kesusahan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskannya. Di depan ada tantangan. Di ujung ada kelepasan.
ada jawaban, ada jalan yang terbuka buat setiap kehidupan orang di dalam firman-Nya. Itu sebabnya pemazmur katakan, kesusahan orang benar banyak, tetapi Tuhanlah yang melepaskannya. Diberkati setiap kita, terpujilah nama Tuhan. Yang pertama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Terkasih dalam Tuhan. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan adalah perjuangan yang tiada hentinya. Kemerdekaan patut kita ambil, patut kita raih. Itu sebabnya Alkitab katakan, Yesus mengajar murid-murid di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Katanya, jangan jemu-jemu berdoa. Ada seorang janda melawan hakim yang lalim, yang tidak takut akan siapapun. Dan beberapa waktu lamanya, janda itu ditolak. Anak Tuhan itu ditolak beberapa waktu lamanya. Tetapi dia terus menerus datang pada hakim yang tiada takut siapapun juga. Sampai dia meraih jawaban. Sampai dia menang. Sampai dia dimerdekakan untuk hak-hak hidupnya. Dan Yesus katakan, kalau aku nanti datang, adakah aku menemukan iman yang seperti ini di muka bumi? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saya katakan dari awal, hari-hari ini adalah hari yang spesial. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya buat setiap kita, waktu kita ingat merdeka, kita juga ingat bahwa ada musuh dalam hidup ini. Tapi jangan lupa, musuh kita bukan darah dan daging. Bukan antara kakak dan adik, suami dan istri, teman, sahabat. No. Tetapi katanya penguasa-penguasa di udara. Nah, pertanyaannya buat setiap kita, bagaimana kita meraih kemerdekaan di tengah-tengah himpitan, di tengah keadaan yang tidak pasti yang ada di depan, dan kematian yang ada di belakang? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, coba kita lihat dulu Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14. Haleluya. Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22. Alkitab katakan, sesudah itu Yesus segera memerintah murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului Yesus ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke perahu ke atas bukit untuk berdoa seorang diri saja. Ketika hari itu sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam menghadapi hari esok yang tidak pasti, dilingkupi oleh kematian, dikejar, diserang oleh kematian, COVID-19, kita ada di tengah-tengahnya. Yang pertama,
kita bisa meraih kemerdekaan kalau kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang berinisiatif. Oh, murid-murid menghadapi masalah. Belum lagi mereka berdoa. Belum lagi mereka berteriak, Yesus. Yesus justru berinisiatif. Sebelum lagi dipanggil. Sebelum lagi diundang oleh anak-anaknya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kemerdekaan orang percaya mampu dan dapat kita raih di dalam ketidakpastian. Oh, di dalam serangan kematian bahkan. Karena Dia adalah Allah yang berinisiatif untuk memperhatikan saudara dan saya. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Anak-anak saudara, keluarga, umat Tuhan dimanapun berada. Haleluya. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan. Jadi, yang pertama, kita meraih kemerdekaan karena Dia Allah yang berinisiatif. Apa artinya buat setiap kita? Di masa pandemi dan di masa ketidakpastian ini, kita harus belajar mengenal sifat-sifatnya yang selalu baik, yang selalu memperhatikan dan membawa keselamatan buat orang-orang yang ada di dalam perintah-perintahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Waktu kita harus mengenal sifat Tuhan. Tetapi kita ada di dalam kesulitan. Kita belajar dari para murid. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Tuhan berinisiatif mendekat pada murid-murid. Murid-murid diterjang oleh badai kesulitan. Oh, luar biasa. Kata mereka, itu hantu. Padahal Tuhan yang datang. Pak, Bu, hati kita, waktu kita menghadapi kesulitan, terjepit di tengah-tengah ketidakpastian dan juga kematian, mudah sekali goyah. Haleluya. Itu keadaan saudara dan saya. Alkitab katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, Lazarus sudah mati beberapa hari. Yesus datang menghampirinya. Tetapi Yesus tidak bersegera datang. Beberapa hari sudah lewat kematian itu. Marta, hamba Tuhan itu yang aktif. Maria yang aktif berdoa itu. Bertemu dengan Tuhan. Kata mereka, ya Tuhan, aku tahu saudaraku nanti bangun pada akhir zaman. Tapi kata Tuhan, di masa kesulitan itu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita aktif itu bagus, kita berdoa itu bagus. Tapi kita harus memahami. Kita harus melatih diri kita mengenal sifat-sifat Allah yang berinisiatif, menolong, menyelamatkan setiap saat di dalam setiap inci kehidupan. Dia pasti menyelamatkan kita.
dari yang besar sampai hal yang paling kecil. Itu sebabnya Alkitab berkata, kalau kita bisa dipercaya pada hal-hal yang kecil, maka Dia akan memberi hal yang besar. Apa artinya? Dia tahu kesulitan-kesulitan kita. Bukan saja yang besar, tetapi justru yang kecil-kecil, yang tidak terlihat, yaitu keadaan hati kita yang takut, cemas akan pandemi ini, akan ketidakpastian ini. Dia datang siang hari ini secara khusus. Katanya, aku ini. Tenanglah, jangan takut. Diberkati saudara, karena Tuhan selalu baik. Setiap hari, setiap pagi, rahmat-Nya baru, pengurapan yang baru, memberikan kekuatan buat setiap saudara yang mengenal sifat-sifat Allah dari dulu sampai hari ini, bahkan selama-lamanya. Diberkati setiap kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya, amin. Yang kedua, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa meraih kemerdekaan di tengah-tengah ketidakpastian dan di situasi yang mencekam karena ada kematian yang menyerang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bacakan ayat yang terkenal, perikop yang terkenal, yang dapat memulihkan, memberkati kita. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Tetapi untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan beberapa ayat saja. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayat yang pertama kata kitab Pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Pak, Bu, masa, waktu berganti-ganti. Keadaannya berganti-ganti terus. Ada waktu memeluk, ada waktunya menahan untuk memeluk. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ayat 11 katakan, Dia memberikan kita segalanya indah pada waktunya. Haleluya. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-11. Ayat 11 kitab Pengkhotbah katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga pemberian Allah. Apa artinya buat kita? Indah pada waktunya. Kita bisa melakukan aktivitas kita di dalam kehidupan yang berganti-ganti. Dan semuanya katanya itu juga pemberian Allah. Itu juga pemberian Allah. Itu juga pemberian Allah. Dalam hidup, dari dulu sampai hari ini, bahkan selama-lamanya, keadaan selalu berubah. Selalu berganti. Hari ini dia akrab, besok tidak akrab. Hari ini berteman, besok dia lupa dengan temannya. Ada yang lahir, ada yang mati. Pak, Bu, saya mau sedikit berdiskusi. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, waktu Spanish flu terjadi,
100 juta orang meninggal. Jauh lebih dahsyat dari hari ini. Jauh lebih mengerikan dari hari ini. Pertanyaannya, orang bertambah sedikit di muka bumi ini atau justru bertambah banyak? Haleluya. Makin hari makin banyak. Masa ini kita meneteskan air mata. Kita berdoa karena banyak kawan, banyak sahabat, ada kerabat yang pergi meninggalkan kita. Tetapi itulah kehidupan, berganti. Dan Alkitab katakan itu pemberian Allah. Apa artinya buat kita? Hadapi pergantian musim, menghadapi pergantian waktu. Kalau kita mau merdeka, kita harus kuat. Kuat untuk sabar. Kuat untuk dapat melihat ke depan. Lebih jauh, lebih besar. Justru di tengah-tengah himpitan ini. Pak, kok bisa begitu? Bagaimana caranya? Ayat 14 bagian yang terakhir. Karena semua itu juga pemberian Allah. Haleluya. Kalau Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Kata Ayub ketika dia kehilangan segala sesuatu. Pasal yang pertama, pasal yang kedua. Ketika dia banyak kehilangan. Kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan teman, Bapak Ibu sering kekasih. Imannya sempat turun. Pasal selanjutnya dibilang, oh percuma aku ini lahir. Tapi pasal yang terakhir, pasal 42, kita katakan Allah menjawab doa Ayub. Dan Allah mengganti 2 kali lipat. Jadi hari ini saya mau bilang, siapa saja yang kehilangan, siapa saja yang rugi, siapa saja yang sedang mengalami sakit penyakit, siapa saja yang sedang terdekat, sedang terintimidasi, dengar baik Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, Tuhan juga yang akan mengganti setiap orang percaya yang akan dimerdekakan, yang berani untuk melihat jauh, melihat lebih besar, percaya di dalam nama Yesus akan terjadi. Haleluya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kita sampai di penghujung perenungan kita untuk hari yang spesial ini. Kemerdekaan orang percaya. Yang pertama, kalau kita mengenal sifat-sifatnya, di tengah penderitaan, dia selalu berinisiatif menghampiri para murid, para hamba-hambanya, para umatnya. Haleluya. Kata Alkitab yang barusan kita baca sebelumnya, aku ini jangan takut. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, di dalam menghadapi hidup yang berbeda-beda, yang berubah-ubah, karena segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Tetapi ia menjawab kita, indah pada waktunya. Kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa menghadapi hidup apa saja. Naik, turun, jatuh, bangun. Itu juga pemberian Allah. Apa artinya buat kita? Yang kedua, kita bisa merdeka. Kita bisa lepas. Karena kita tahu. Seperti Ayub berkata, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, Allah yang akan menggantinya. Diberkati setiap kita, haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang ketiga, mari kita lihat Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Ini juga ayat yang terkenal.
ayat yang dalam buat saya. Ayat yang tidak kalah penting untuk kita pegang baik-baik dalam keseharian kita. Yang terakhir, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Ahem. Yang setuju dengan saya katakan, Tuhan baik. Kamu di dalam Dia, dan Dia di dalam kamu. Ada persekutuan, ada connection, ada ikatan. Haleluya. Saya sedang menyusun buku. Karena tidak ada Allah yang seperti Dia. Tidak ada ayat suci. Tidak ada kitab suci. Tidak ada buku sejarah. Tidak ada pelajaran. Tidak ada cerita-cerita apa saja. Allah ada di dalam hidup manusia. Dan manusia ada di dalam Allah yang maha kudus, yang maha perkasa, yang kekal adanya, yang tidak pernah kalah. Mukjizat, penolong, kekuatan, kepastian, jawaban bagi saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, haleluya. Kecuali Alkitab saudara dan saya. Tuhan baik. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ikatan, persekutuan, koneksi yang memberi jawaban buat kita. Karena ayat selanjutnya di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jika kita di dalam Dia, Dia di dalam kita, mintalah apa saja, maka kita akan menerimanya. Haleluya. Sehingga kita bisa bernyanyi, bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Haleluya. Daud katakan, orang ini memegahkan kuda, orang itu memegahkan kereta, tetapi aku bermegah di dalam nama Tuhan. Haleluya. Kita bisa merdeka. Kita bisa menerima apa yang kita harapkan. Apa yang kita perlukan. Daud sampai di dalam perjanjian baru, sampai hari ini, bahkan selama-lamanya, kalau ada ikatan. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ini ayat yang paling spesial. Karena tidak ada agama, tidak ada ajaran, tidak ada kitab suci, tidak ada buku sejarah yang memberitahu Allah yang kuasa, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, mukjizat, pemenang, yang kekal, yang hidup selama-lamanya. Dari dulu sampai hari ini, bahkan selama-lamanya. Kecuali di dalam Alkitab saudara dan saya. Firman ada di dalam kita. Dan kita di dalam Dia. Minta. Dan engkau akan menerimanya. Diberkati. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali merdeka. Maju terus. Jangan undur. Untuk terikat di dalam Tuhan saja. Untuk terhubung di dalam Tuhan saja. Karena hidup itu berubah-ubah. Tetapi Dia adalah Allah yang menjawab. Bertanggung jawab. Berinisiatif. Untuk memberikan pertolongan, kekuatan, kepastian bagi setiap kita yang percaya.
Haleluya. Amin. Saudara, kini saatnya kita perjamuan kudus. Saya mau beritahu jemaat Tuhan. Ketika saudara lakukan perjamuan kudus ini dengan penuh pengertian, penuh iman, saudara dapat manfaat rohania. Ini bukan sekedar saudaraku hal yang biasa, ini sepotong roti atau minuman anggur atau yang kurang lebih sama begitu. Kelihatannya biasa saja, seperti kita makan makanan yang lain atau minum minuman yang lain. Hey, no, ini berbeda. Kita saudara sedang melakukan sebuah perbuatan iman. Merenungkan karya salib Yesus. Artinya apa? Ketika kita perjamuan kudus, ini yang Tuhan mau kita alami. Yaitu pada waktu kita perjamuan kudus, kita sedang dibawa kepada pengalaman salib. Karya penebusan Kristus. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu. Dia mau kita alami, bukan ribuan tahun yang lalu terjadi. Hari ini, saat ini, ketika kita perjamuan kudus. Jadi kalau saudara kita sering melakukan perjamuan kudus, itu sesuatu yang lebih baik, saudaraku. Ya, sebab itu pastikan saudara lakukan dengan penuh pengertian, lakukan dengan penuh iman. Karena ketika kita lakukan perjamuan kudus, pertama, kita mengingat karya kematian Kristus buat kita. Yang kedua, kita memberitakan karya penebusan Kristus. Dan yang ketiga, kita juga meneguhkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita mengambil bagian sebagai anggota tubuh Kristus. Ini 3 pengertian dasar dari perjamuan kudus. Ikuti doa saya. Haleluya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus, mengingat kematian Kristus bagiku. Oh haleluya, thank you Jesus. Memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang lagi. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Thank you Jesus. Mari kita masing-masing bersyukur, katakan Yesus terima kasih. Buat tubuh-Mu yang kepecah-pecahkan bagiku. Karya salib-Mu sudah selesai, sempurna. Mendamaikan aku dengan Bapa. Membenarkan aku di hadapan Bapa. Mengampuni dosa-dosaku. Membebaskan aku dari segala dosa dan kutuk-kutuk akibat dosa. Haleluya. Terima kasih buat tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Terima kasih buat darah Yesus yang dicurahkan bagiku. Haleluya. 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 Alami kuasa dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kekuatan baru, kesembuhan, alami. Dalam nama Yesus, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur dalam persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur dalam persekutuan dengan darah Yesus? Yes, amin. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Father. Thank you Jesus. Karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbananmu telah selamatkanku. Thank you Jesus. Terima kasih di hari-hari ini Tuhan. Kami memilih untuk lebih mendekat lagi kepadamu ya Tuhan. Kami memilih untuk melakukan kehendak-Mu. Yes Lord. Kami memilih untuk berbuah-buah. Kami memilih untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami. Kami memilih untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu. Terima kasih Yesus. Aku berdoa bagi beberapa jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit. Dalam nama Yesus, Yesus sudah menanggung segala kelemahan dan sakit penyakitmu pada tubuhnya di kayu salib. Itulah sebabnya aku declare, aku nyatakan kesembuhan bagimu dalam nama Yesus. Yesus sudah membeli tubuhmu dengan harga yang telah lunas dibayar. Dan tubuhmu bait Roh Kudus bukan rumah sakit. Tubuhmu dibeli untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan pekerjaan setan. Engkau disembuhkan, engkau dilepaskan saat ini dalam nama Yesus.
Terima, alami dalam nama Yesus. Bebas dari COVID-19, bebas dari segala sakit penyakit lambung, segala sakit penyakit migran, semua sakit penyakit di bagian ginjal, paru-paru, liver, di jantung, di bagian apapun pada tubuhmu. Terima kesembuhan sekarang oleh kuasa bilur Yesus. Sembuh. Lepaskan pengurapan kesembuhan. Terima, alami dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Kesembuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Abah ya Bapa, terima kasih Tuhan. Horabas syaka, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan dan penyediaan-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, yang lemah jadi kuat, yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang putus asa dapatkan pengharapan yang baru, semangat yang baru. Dan cinta-Mu berkobar-kobar, mengasihi Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus, amin. Semua jemaat bangkit berdiri. Pastikan setiap jemaat Tuhan ikuti dengan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Doa saya setiap jemaat baik dan sehat dalam segala sesuatu. Pastikan juga setiap jemaat aktif giat, baik mesbah pribadi, pujian doa firman, lakukan ginosko, keintiman dengan Tuhan setiap hari dengan keluargamu juga, tapi juga dengan keluarga jemaatmu, kerselmu. Kita dimuridkan, kita juga memuridkan. Ya, karena kita adalah kampus, komunitas murid atau matetes, pemimpin unggul sejati. Lebih banyak doa hari-hari ini. Lebih banyak juga doa bersama-sama, ada urapan korporat sebagai satu perlindungan covering bersama-sama. Saya ajak saudara, kita punya doa bersama-sama di hari Sabtu, jam 5 pagi. Yuk, come on. Ayo. Walaupun saudara ngantuk, capek. Buat jadwal. Catatan, buat komitmen, hadir di jam 5 hari Sabtu pagi. Kita bersama-sama membangun mesbah keintiman kita melalui pujian doa firman. Dan persekutuan doa fajar di hari Sabtu. Saya tunggu ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dalam semua area kehidupan roh, jiwa, dan tubuh kita. Yuk angkat kedua tangan saudara. Haleluya, haleluya. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Bapa Surgawi. Keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagimu. Kepenuhan Roh Kudus yang menyertai engkau dengan tanda dan mujizat karena ada dunamis dalam hidupmu. Kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang berkelimpahan. Dimanapun engkau berada, berbuah, berdampak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.